Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nafidatul Rahman dengan NIM 1901758. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural dari reformasi pendidikan multikultural dan juga implementasi pendidikan multikultural di PAUD. Nah, reformasi pendidikan multikultural. Bentuk pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, yaitu penambahan materi multikultural. Yang di dalam alokasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya di tanah air, terutama di Indonesia. Yang kedua, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Contohnya, pendidikan multikultural sebagai ide atau gerakan reformasi dan proses tidak dilakukan sambil lalu dan seingatnya, namun benar-benar dirancang secara sistematis gitu. Contohnya seperti pokok bahasa, lalu bidang studi gitu. Yang ketiga, berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Pendidikan multikultural berkaitan dengan tuntutan, kebutuhan, aspirasi dari kelompok yang berbeda. Lalu yang keempat, wilayah Yang keempat, pada wilayah kerja sekolah, pendidikan multikultural mungkin berarti bisa saja suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis, total school reform, upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi kelompok budaya, etnis, dan ekonomis. Yang kelima, gerakan persamaan. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan dalam forum-forum ilmiah. Dan yang terakhir ada proses. Proses itu sebagai tujuan pendidikan multikultural yang berasal dari keadilan sosial, persamaan, demokrasi, dan penghormatan hak asasi manusia yang sudah dicapai atau yang sudah tercantum dalam undang-undang. Lalu ada asas-asas pendidikan multikultural di Indonesia. Apa saja sih asas-asasnya? Yang pertama, itu ada asas wawasan nasional atau kebangsaan persatuan dalam perbedaan. Asas ini menekankan pada konsep kenasionalan atau kebangsaan yang didasarkan pemikiran bersama atau sense of belonging, belonging atau yang menjadi ciri budaya bangsa. Contohnya Pancasila sebagai yang menjadi kepribadian bangsa merupakan kristalisasi nilai budaya yang menjadi ciri unik Indonesia yang berbeda dengan negara lain. Yang kedua ada asas Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tak satu jua. Di sini perbedaan dalam persatuan. Konsep ini menekankan keragaman dalam budaya yang menyatu dalam wilayah negara kita. Yang ketiga, asas kesederajatan Indonesia yang menghormati asas ini, semua budaya dipandang sederajat, diakui, dikembangkan dalam kesetaraan. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Lalu ada asas selaras. Selaras bisa berarti serasi ataupun seimbang. Semua budaya dikembangkan selaras dengan perkembangan masing-masing di budaya, di wilayah masing-masing. Lalu pendidikan multikultural sebagai gerakan reformasi pendidikan. Nah, apa saja sih nilai yang ada dalam reformasi pendidikan tersebut? Yang pertama, ada nilai yang mendasari. Maksud di sini adalah nilai-nilai yang bersifat pluralisme, harus mendasari seluruh komponen. Yang kedua, aturan prosedural. Aturan prosedural yang berlaku harus berpijak dan berpihak pada semua kelompok yang beragam. Yang ketiga, kurikulum, yaitu keragaman budaya menjadi dasar pengembangan seperti tujuan, bahan, proses, dan evaluasi. Artinya, dibutuhkan penyusun kurikulum baru yang di dalam mencerminkan nilai-nilai apa? Multikultural.
Lalu nilai-nilai bahan ajar. Bahan ajar, materi multikultural itu harus bercermin dari materi pelajaran pada semua bidang studi. Dan yang kelima, struktur organisasi. Struktural organisasi sekolah itu perlu mencerminkan kondisi real yang pluralistik. Yang keenam, pola kebijakan yang diambil oleh pembuat keputusan itu merefleksikan pluralisme budaya. Lalu ada pengimplementasian pendidikan multikultural dalam pembentukan karakter anak usia dini. Nah, ada apa saja sih? Yang pertama ada nilai pendidikan karakter yang bisa diimplementasikan oleh anak-anak, yaitu nilai regilius, yaitu sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Contohnya seperti hari raya Idul Fitri, hari Natal. Jadi anak-anak tahu gitu agama teman-temannya apa, hari-hari besar dalam agama teman-temannya itu apa. Kedua, jujur. Perilaku yang didasar pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Toleransi. Yang ketiga, toleransi sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Dan juga menghargai biasanya ada mengejudge temennya gitu. Ada yang pendek, ada yang kulitnya hitam. Jadi toleransi ini bisa dikembangkan oleh anak-anak atau diimplementasikan oleh anak-anak. Disiplin di sini artian tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan yang ada di sekolah. Kerja keras, selanjutnya itu ada kerja keras, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Lalu ada kreatif, anak itu bisa berpikir kreatif sesuai dengan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka selesaikan. Lalu yang mandiri, anak-anak sudah bisa mandiri untuk ke kamar mandi, juga sudah mandiri tidak ditemanin oleh orang tuanya untuk masuk kelas, mereka berjalan sendiri gitu. Terus demokratis di sini itu cara berpikir, sikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dengan orang lain. Jadi sama-sama gitu belajar, atau bisa juga belajar berkelompok dengan teman-temannya, saling membantu karena semuanya sama gitu di sekelas. Rasa ingin tahu di sini anak-anak sering bertanya gitu, apa sih gitu yang dipelajarin nantinya gitu, apa sih yang diajarin oleh ibu. Kadang bertanya dengan mamanya juga kalau di rumah. Lalu ada semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan ini contohnya cara bertindak dan berpikir dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas. Itu contohnya seperti baris berbaris, upacara setiap hari Senin gitu. Lalu selanjutnya ada cinta tanah air. Ya, dibilang tadi ya, yang saya bilang tadi yaitu upacara gitu. Nih ada contohnya anak-anak upacara dengan menghormati saat bendera itu naik. Ada menghargai prestasi, gemar membaca, bersabar atau komunikatif, cinta damai, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.